Selamat siang semua pemirsa dimanapun berada. Hari ini saya di Pengadilan Agama Cianjur. Kebetulan tiap hari Kamis ya, saya sidang di Pengadilan Agama Cianjur. Sidang perkara harta gono gini ya, kita bersama. Nah, ini pertama saya mau apresiasi dulu nih. Terima kasih kepada Kang Agung yang selalu menyediakan teh telur kalau saya ke Pengadilan Agama Cianjur. Ini luar biasa. Makasih ya Kang semuanya. Kita seruput dulu. Mantap. Kang Agung, Kang Dadun. Ya, Asep. Kang Rajib. Tahu kasus Ridwan Kamil? Yang mana itu? Kalau terlalu banyak kasusnya itu. Wah, ini jangan-jangan pernah jadi lawannya ini. Jadi gini, Ridwan Kamil itu melaporkan Lisa Mariana ke Bareskrim Polri Ya, atas dugaan pencemaran nama baik, pada pokoknya itu ya. terhadap Lisa Mariana, karena Ridwan Kamil dituduh ya, melakukan hubungan suami istri, hubungan badan dengan Lisa Mariana, dan kemudian Lisa Mariana hamil, dan kemudian lahirlah anak. Anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana itu, Lisa Mariana mengklaim bahwa itu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kemudian tidak mengakui dan tidak terima karena wah, ini mencemarkan, menjatuhkan nama baik keluarga dan seterusnya kan. Akhirnya melaporkan ke Mabes Polri. Pasal pokoknya adalah pencemaran nama baik. Ya, Undang-Undang ITE tentang tuduhan itu nggak benar kan itu. Nah, hari ini Ridwan Kamil, saya baca di berita ini, dilakukan tes DNA sama Lisa Mariana, sama anaknya Lisa Mariana. Tujuan dari tes DNA itu adalah untuk membuktikan, untuk mencari kebenaran apakah anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana itu apakah anak biologis Ridwan Kamil atau bukan. Kan itu. Nah, saya mau tanya nih sama rekan-rekan advokat Cianjur. Seandainya tes DNA itu hasilnya identik antara DNA Ridwan Kamil dengan DNA anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana, seandainya identik bahwa itu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil, bagaimana tuh nasib laporan Ridwan Kamil di Mabes Polri terhadap Lisa Mariana? Apakah dilanjutkan atau tidak? Kalau pendapat hukum saya, ketika laporan Ridwan Kamil kaitan dengan pencemaran nama baik sesuai di Undang-Undang ITE terhadap Lisa, seandainya hasil tes DNA-nya identik, berarti perkara itu sudah dengan sendiri tidak bisa dilanjutkan. Kenapa? Karena unsur pencemaran nama baiknya tidak ada di situ, karena real, fakta. Jadi yang dituduhkan oleh Lisa Mariana terhadap Ridwan Kamil bahwa ini adalah anaknya itu fakta. Karena seandainya hasil tes DNA-nya identik. Kalau begitu berarti tidak bisa diproses dan berhenti dong. Berhenti. Ya. Berhenti. Karena fakta. Fakta, betul. Kalau fakta seperti itu, maka Ridwan Kamil sebagai ayah biologis, seandainya ya, seandainya identik, ayah dari biologis, apakah memang dia wajib tanggung jawab ataukah harus ditempuh dulu upaya-upaya oleh Lisa Mariana agar Ridwan Kamil itu bertanggung jawab? Pada prinsip dasarnya Ridwan Kamil harus bertanggung jawab ketika hasil tes DNA menyatakan bahwa hasilnya itu identik, bahwa anak tersebut hasil biologis hubungan antara Ridwan Kamil dengan Lisa. Terlepas itu di luar perkawinan, karena tidak tercatat dan Ridwan Kamil tidak merasa mengakui pernah terjadi perkawinan. Tapi ketika fakta identik, itu tidak bisa diingkarin lagi. Seandainya Ridwan Kamil tetap, saya nggak mau meskipun ada hasil ada upaya hukum yang bisa dilakukan. Saya mungkin ada tambahan ya sedikit. Ya. Jadi ketika Ridwan Kamil diduga identik hasil tes DNA-nya bahwa itu adalah anak Ridwan Kamil, selain pidana, untuk administratifnya juga menempuh ke pengadilan agama.
Apa itu? Ya asal usul anak nantinya. Asal usul anak. Jadi nama gugatannya atau nama permohonannya itu permohonan asal usul asal anak. usul anak. Asal usul anak. Positanya bagaimana? Ya positanya menerangkan bahwa telah terjadi hubungan suami istri di luar nikah, terus Lahirlah anak dengan bukti hasil dengan tes bukti dan DNA. identik. Identik. Nah, nanti Apa yang bisa dituntut dari permohonan asal usul anak atau gugatan asal usul anak itu, apa yang bisa dituntut dalam petitumnya? dalam petitumnya mengesahkan aja bahwa anak tersebut adalah anak Ridwan Kamil. Karena sudah melalui ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Seperti putusan Mahkamah Konstitusi itu. Nah, itu. Ya. Ya, Bang. Jadi kalau pendapat Kang Agung, sebelum dilakukan ranah upaya hukum pidana maupun perdata minta nafkah, maka harus ditempuh dulu asal gugatan atau permohonan asal usul anak. Untuk memenuhi syarat formalnya dulu. Syarat formalnya dulu. Ya. Ketika sudah selesai syarat formalnya, maka dilanjutkanlah ke upaya hukum pidana. Ya kok jadi pinter sih? Ya karena dekat dengan Bang Tony. Saya rugi kalau nggak pinter, dekat dengan orang pinter, Bang. Nah itu masalahnya. Oke. Legal standingnya dulu harus. Ya. Hanya Kang Agung menambahkan ini harus ditempuh dulu. Legal standingnya biar kuat gitu ya. Gitu. Kalau dianggap patut identik dari hasil tes DNA. Oke. Gitu, Bang. Oke, Kang Dadun. Kalau Kang Dadun yakin nggak sih sebenarnya Ridwan Kamil itu melakukan hubungan suami istri, hubungan badan? Gini, kita tidak menuduh, yang saya tanyakan yakin tidak sebenarnya kalau hal itu terjadi. Kalau hukum sebetulnya tidak usah tidak boleh menduga-duga gitu kan. Ya. Ya, kita bagaimanapun harus menghormati juga proses hukum. Ya. Ridwan Kamil yang melaporkan Ibu Lisa kan. Ya. Terbukti atau tidaknya nanti lihat hasil. Lihat hasil aja gitu kan, bukti kan. Oke. Kalau toh memang dia terbukti bahwa itu adalah anak biologis dari Ridwan Kamil, ya kan itu kan tentunya kan Pak Ridwan itu harus mengakui dong secara hukum gitu ya. Kalau tidak ya proses yang dilaporkan Pak Ridwan Kamil kepada Ibu Lisa itu kan berarti tidak akan berlanjut. Seandainya tidak identik. Ya, kalau pertanyaannya kan tadi seandainya identik. Sekarang ke Kang Dadun ini pertanyaan saya, seandainya tidak identik hasil tes DNA-nya. Siap. Berarti anak yang dilahirkan oleh Lisa Mariana ini bukanlah anak biologis Ridwan Kamil. Berarti laporan Ridwan Kamil terhadap Lisa Mariana bagaimana tuh nasibnya? Lanjut. Ya. Jadi dilanjut ya perkaranya. Ya. Nah, kalau dilanjut ini kan saya baca di berita itu Lisa Mariana ini dilaporkan dengan pasal yang pada pokoknya itu pencemaran nama baik, menuduhkan suatu hal agar diketahui umum. Pasal pokoknya itu pasal 45 ayat 4 ya, 45 ayat 4 junto pasal 27A ya, tentang pencemaran nama baik. Nah, bisa tuh dikenakan pasal itu memang. Kalau seandainya tidak identik. Bisa. Bisa. Oke. Kang Rajib, yakin tidak sih Ridwan Kamil melakukan hubungan suami istri atau hubungan badan dengan Lisa Mariana? Melihat dari upaya-upaya Lisa Mariana ini kan berani nih, sama seorang Ridwan Kamil. Menurut rekan, yakin nggak? Kalau menurut mereka melakukan? saya, Bang, ketika kita berbicara yakin itu saya tidak bisa, karena kalau misalnya itu harus ada bukti juga. Karena ini kayak berbicara ini asumsi saya. Ketika misalkan seseorang menyampaikan tersebut dan dia jumpa pers atau dia disampaikan di media, meyakinkan kepada publik bahwa benar orang tersebut, apalagi itu mantan pejabat melakukan seperti itu, ya kemungkinan bisa dimungkinkan juga. Karena apa? Dia juga kan pasti akan tahu konsekuensinya seperti apa ketika dia berkuar-kuar di media, berbohong seperti apa. Jadi menurut Anda yakin? Kalau menurut asumsi saya yakin, Bang. Yakin. Nah, itu asumsi saya, Bang. Ini karena waktu itu saya pernah lihat di salah satu lihat langsung di hotel. Video, enggak. Oh, kirain lihat langsung di hotel. Apa namanya? Ada pemberitaan di media sosial bahwa ya mengakui lah gitu kan di daerah mana gitu, Palembang. Apa itu di Palembang gitu. Oke. Gitu, Bang. Sip. Nih, rekan lain. Ada yang mau ditambahkan, ada yang mau sampaikan?
yang mulia Bapak Tony, Wih, jangan panggil yang mulia. yang saya Yang hormati. dikasih teh telur. Ya. Pada dasarnya bangsa kita itu kan apa? Equality before the law ya. Ya, ada Bahwa persamaan di muka hak hukum ya. yang sama di mata hukum. Lisa atau LM yang berinisial LM juga punya hak di mata hukum untuk memperjuangkan apa yang dia yakini. Ya, Ketika dia merasa bahwa betul itu adalah anak biologis Ridwan Kamil, maka hak-haknya dilakukan. Dan sebagai orang yang merasa menjadi korban, maka dia mencari keadilan. Kalau keadilannya itu tidak di ruang hukum, maka di ruang mana lagi? betul. Nah, sehingga sudah betul apa yang dilakukan oleh LM. Dan juga kepada RK juga sudah betul ketika dia memenuhi haknya. Karena dia juga di mata hukum punya hak yang sama. Dia rasakan tidak lakukan, maka dia punya hak. Haknya itu melaporkan LM untuk meminta keadilan terhadap proses hukum yang ada. Karena meyakini bahwa Ridwan Kamil juga Tidak melakukan. tidak melakukan apa yang dituduhkan oleh LM. Tapi jujur nih sebagai laki-laki nih, Ya. Lesa Mariana yang dulunya bodinya bodi gitar Cianjur ya. Ada nggak sih gitar Cianjur? Oh banyak. Banyak ya. Produksi ada. Kalau produksi gitar ada. Ya, udah selanjutkan. Ya. Gitar Cianjur. Nah. Body Yakin nggak sih seandainya Ridwan Kamil ketemu dengan Lisa Mariana itu kemudian tidak melakukan apa-apa? Sebagai laki-laki nih, sebagai laki-laki saya menyatakan meyakini 1000% pasti itu terjadi apa yang dituduhkan oleh LM. Gitu, meyakini. Tapi untuk meyakini bahwa kaitan dengan anaknya, saya juga meyakini keyakinan daripada Bapak RK gitu. Tidak mungkin dia sebagai public figure melakukan yang tidak safety, pasti sangat safety gitu. Jadi kalau melakukan mah meyakini, tapi kalau itu anaknya masih ragu. Masih ragu. Oh, gitu. Makanya tes DNA itu adalah solusi terakhir untuk membuka apa pernyataan LM dan apa yang menjadi pernyataan RK. Benar atau tidak nanti? Benar hasil atau tidak tes DNA-nya ya. tuduhan tuduhan RM kepada RK atau pembelaan RK terhadap RK sendiri. Oke. Gimana Pak? Ya. Agung ini mengatakan terjadi hubungan badannya, yakin. Hanya saja kalau anaknya itu anaknya biologis dari RK itu ragu. Nah, kalau Kang Asep Sama sependapat. sama sependapat. Karena intinya dengan tidak merendahkan martabat seseorang, RK juga mendekati orang tersebut kan melihat latar belakangnya, kan gitu. Dan Apa latar belakang LM? LM kan orang yang bisa memberikan orangnya gaul lah, Hiburan? memberikan hiburan. Hiburan aja kata-katanya, aman itu. Hiburan. Nah, sehingga seperti yang tadi Pak Agung katakan, intinya saya meyakini kalau hubungan badan itu mungkin terjadi. Hanya saja kaitan bahwa apakah itu anak dari hasil hubungan biologisnya mereka, RK meyakini dengan latar belakangnya si LM itu. Karena seperti yang Pak Agung katakan, Ridwan juga untuk melakukan itu dan meyakini bahwa itu bukan anaknya, dia udah safety kan gitu, yakin bahwa dia melakukan hubungan badan itu tidak akan menghasilkan anak gitulah, sehingga makanya dia melaporkan. Karena sangat konyol bagi Ridwan Kamil kalau dia jangankan meyakini, ragu aja udah konyol buat dia. Lebih baik membias perkara itu, lebih baik LM berkoar-koar di media tanpa ditanggapi, nanti juga dengan sendirinya akan hilang. Tapi karena dia meyakini bahwa dia tidak merasa, makanya melaporkan. Tidak merasa bahwa itu bukan anaknya. Makanya melaporkan. Sekalipun konsekuensinya harus dilakukan tes DNA, betul, maka Ridwan Kamil pasti optimis. Itu adalah bukan anaknya. Betul kalau bukan anaknya, diproses dong secara hukum. Iya. Apa mau nambahkan apa? Ya, jadi dasar saya meyakini bahwa LM dengan RK pernah melakukan itu karena adanya terjadi laporan dan terhitung
ketika setelah laporan itu harus tes DNA. Ya. Kalau memang tidak pernah melakukan dengan LM, sudah saja biarkan apapun yang LM katakan. Nah, itu yang menjadi keyakinan bahwa tadi terjadinya hubungan suami istri antara RK dengan LM. Kalau untuk urusan anak, nanti pihak yang berwenang akan menjelaskan hasil dari tes DNA itu. Ketika identik, jelas bahwa Ridwan Kamil harus bertanggung jawab. Ketika tidak identik, maka Lisa juga harus menanggung resiko apa yang dilakukan. Ya, berarti melanjutkan perkara pencemaran nama baik ya, jika tidak identik. Siap. Oke, itulah pendapat rekan advokat Cianjur. Luar biasa. Jadi bukan hanya di TV aja, ternyata di Cianjur juga ini mengikuti perkembangan dan mampu memberikan pendapat hukum dengan sempurna. Ya, karena hukum itu jelas ya, Kang, ada dasar hukumnya. Pendapatnya itu memang beragam, tapi kita sepakat, kita tunggu hasil tes DNA-nya seperti apa. Nanti baru kita bahas lagi. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya dari Advokat Cianjur. Sukses selalu semuanya. Amin, amin, amin.